Oke, akhirnya saya udah sampai di studionya Mas Dimas ini ya. Yoi, ini keren nih. Vibe-nya beda kalau studionya seniman sama studionya rakyat miskin kota. Harus beda. Oke, harus beda. Oke. Kesibukannya apa sekarang, Mas? Ya beginilah. Ya, kalau kata teman-teman sih harus berkesenian. Oh, harus berkesenian. Oke. Iya, bahasa gaul ya. Iya, benar. Berkesenian. Aku ngeliat di Instagrammu, di sosial mediamu, kebetulan ini ya, punya Facebook juga nggak? Udah off dari Facebook. Oh iya, berarti semua karya-karyanya itu emang plong di Instagram gitu ya? Instagram. Di Instagram itu aku ngeliat kamu tuh melukis gitu, aku nggak ngerti sebenarnya. Soalnya itu banyak banget, ada yang di HP, ada yang di tembok-tembok itu apa biasanya itu. Terus ada yang kayak gini juga, ini hasilnya ya, bagus, estetik banget. Oke, sebenarnya Mas Dimas itu fokusnya di apa sih? Sebenarnya kalau saya sendiri itu kan sebutannya artis visual. Oh, artis visual. Soalnya lebih general, jadi kayak bisa masuk di desain, bisa juga di desain. Bisa juga ya kalau kata universalnya seniman lah. Oke, seniman. Jadi bisa dong di semuanya emang udah bisa tuh ya? Ya bisa, soalnya karena dulu kan pas waktu akademik saya juga diajarkan cara ngedesain, cara buat patung, cara buat lukisan, buat apa aja lah pokoknya. Jadi saya pelajarin semua, terus saya taruh di istilahnya di tubuh saya gitu, gimana cara buat ini itu terus pelajari secara otodidak juga. Ya alhamdulillah sekarang udah ini ya udah gede gitu, udah berkembang banget, udah terkenal di mana-mana. Biasanya teman-teman kalau mengenalin Mas Dimas itu dengan panggilan siapa? Ya sesuai nama di Instagram lah, kodok gitu. Kadang manusia kodok ya. Iya, aku sebenarnya bingung tuh awalnya, belum kenal Mas Dimas, manusia kodok ini siapa gitu. Ternyata Mas Dimas yang waktu itu pernah aku temui sebelumnya gitu kan. Tapi emang hebat itu, karyanya di situ tuh ditata dengan rapi sama Mas Dimas, dan itu emang udah menunjukkan ini udah cakep kan ya. Iya, udah cakep. Soalnya kalau menurut saya sih di Instagram itu, apalagi di sosial media, kita itu kayak membuat portofolio gitu. Jadi gimana Instagram itu kelihatannya biar ciamik atau kalau lebih keren lah kelihatannya gitu, biar orang-orang tertarik lah masuk ke profil kita. Iya, betul. Oke, awal mulanya Mas Dimas terjun di apa ini namanya? Saya aja bingung gitu. Industri kreatif. Industri kreatif itu dari mana awalnya, Mas? Belajar atau apa? Kan biasanya ikut seminar-seminar gitu-gitu. Ikut juga nggak sih? Enggak sih, enggak pernah malah. Emang udah skill ya? Iya, paling cuma workshop kayak belajar langsung gitu. Biasanya kan ada teman-teman kayak kakak tingkat, terus abang-abang biasanya bilang abang-abang itu bikin acara kecil-kecilan kayak bikin grafis atau apalah semacam gitu. Jadi dulu itu kalau secara profesionalnya dari 2017 pertengahan lah udah mulai meranjau ranah ke profesional gitu. Dan kalau proses pembelajarannya itu dari SMA sih, dari SMA pas menuju mau jenjang kuliahan itu 2016. Alumni mana Mas, kalau boleh tahu? Saya alumni SMA Negeri 4 Pamekasan. SMA 4 nih. Oke, selain ngelukis sama apa sih ini namanya, pokoknya yang gini-gini lah, yang gambar visual kayak gini, itu fokusnya Mas bukan fokus, sampingannya Mas Dimas, artinya kesibukannya yang lain itu apa selain gambar? Ya kalau kesibukannya sih yang baru-baru ini yang ngikutin kompetisi sama pameran, dan kalau yang keseharian ya karena saya bisa dibilang freelance gitu, kayak ngedesain advertising juga, kayak ya kemarin sempat ikut proyek NFT-an juga gitu sama agensi gitu, terus ada proyek dari luar juga kayak bikin layout gitu, terus aset-aset 3D juga banyak sih gitu, pokoknya yang keren ya. Biasanya nih, sorry ya sebelumnya, biasanya pendapatan Mas Dimas yang paling gede itu berapa? Berapa ya? Boleh nyebut nominal nggak sih? Nggak apa-apa ya? Harga aja. Iya, rate-nya
berapa biasanya? Kisaran 20 lah, 20. Ya, Itu bisa satu proyek itu ya, ya? satu proyek tapi berkala gitu. Oh iya. Biasanya kliennya dari mana aja? Kalau dari lokal, ya kalau sekarang ini udah dari luar sih. Kayak Ada yang dari luar juga kayak gitu dari ya. Swedia, ada dari Wow. Rusia, ya macam-macam sih. Soalnya kan kita juga main di web juga gitu. Kayak Oke. cari, ya kalau dulu kita cari jemput bola, kalau sekarang kita yang dijemput gitu. Asik, keren banget cuy. Kalau komunikasi sama orang luar pakai bahasa Inggris ya? Ya kebetulan karena Inggris saya tuvelnya pas-pasan, ya udah pakai bahasa Inggris aja. Iya, Maka mungkin apa-apa. bahasa ngikutin bahasa Rusia atau Turki enggak. Iya. Udah cakep, pintar bahasa Inggris, anjir. Terus udah ini, aduh, udah paket komplit ini mah. Terus biasanya, ya dapat proyek paling gede itu yang tadi itu ya, yang Ya. sampai, dan itu dari luar. Iya, dari luar. Kalau lokal? dari lokal rata-rata ya UMKM gitu, cuman kayak PT perusahaan biasanya. Oke. Dan Tapi dagang. banyak juga ya, Ya, rumah. kliennya di sekitar sini, di lokal lah Oh, ya, iya, banyak. Terus biasanya nih ya, kalau seniman kayak Mas Dimas ini ada ini nggak? Ada fase down atau apa? Atau hambatan yang bisa menghambat prosesnya Mas Dimas itu sendiri? Ada nggak biasanya? Kalau hambatan itu mungkin faktor daerah sih, karena kan saya itu langsung pulang ke Pamekasan daerah lah. Ya rata-rata gitu. Soalnya kalau kita itu mau berkecimpung di industri kreatif itu kita harus pergi ke sumbernya lah, kayak di Jakarta, Surabaya gitu. Tapi karena sekarang momentum sama cara orang bekerja kreatif itu udah mulai bebas dimanapun, jadi saya rasa apa yang saya lakukan itu udah sejalan gitu, kayak udah direstuin gitu sama Tuhan. Ya udah, kamu pulang ke daerah, kamu mengakar di sana aja gitu, ketimbang kamu Iya. langsung Iya. menuju ke industri kreatif, istilahnya mendekatkan diri pada cuan lah. Oke. Pada cuan. Iya dong, pinter-pinter harus ini harus ada cuannya juga Yoi, kan. kan butuh makan lah. Iya. Itu hidup lah gitu. Iya. Biasanya nih kalau tantangan di lokal sendiri, di area Pamekasan sendiri, itu apa tantangannya untuk bikin karyanya Mas Dimas ini lebih tinggi daripada yang lain gitu? Kalau tantangan Apa? yang saya rasa di lokal ini itu ya kayak apa ya, masyarakatnya kurang teredukasi gitu. Jadi contoh saya di bidang mural atau street art lah. Pernah dulu kayak orang-orang itu nganggapnya ini vandal kan emang dasarnya dari vandalisme, cuman kita itu mengubahnya menjadi suatu seni gitu, kayak keindahan lah gitu. Bener. Biar lebih, soalnya kan anggaplah contoh simpelnya lah, kita pengen membagus gitu, kayak bikin bagus tempat atau tata ruangnya gitu, pengen bagus gitu. Tapi masyarakat kita itu belum siap gitu ke hal itu gitu. Jadi itu mungkin tantangan yang agak berat gitu. Harus istilahnya kalau orang Madura itu non klenon gitu. Oh iya. Oke. Ngomongin street art ini apa? Karyanya Mas Dimas itu di mana aja nih? Sekitar Pamekasan. Kalau di Biar orang-orang tahu, oh ini nih manusia kodok yang bikin nih. kalau udah ada TTD manusia kodok itu udah Iya ada. entah Dari itu karya yang sendiri. karya realis dan ya agak gak jelas itu, pokoknya ada TTD manusia kodok itu udah punya. Iya, dan itu pasti bagus dong, ya kan? Iya. Ayo, Ternyata yang kita apresiasi diri sendiri. Ternyata yang apresiasi jelas. Iyalah jelas. Bangga juga nih jadi temennya Mas Dimas, teman-teman yang lain. Oh, teman juga. saya. Wah, Anji, nggak mau diakui saya.